pendengar Heartline sekalian, pada pagi hari ini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Idia Yudiati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang bekerja di Rumah Sakit Immanuel, Bandar Lampung sejak tahun 2005. Selama masa pandemi ini, saya praktek hanya 3 kali seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 1 siang. Saya alumni dari Universitas Indonesia, baik dokter umum maupun spesialisnya. Saya Selvi dari Sekarang Dok. Kan tadi ini Dokter Ida Yudiati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Untuk spesialis fisik dan rehabilitasi medik itu apa sih, Dok? Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi adalah dokter yang menangani pasien secara menyeluruh. Jadi tidak hanya melihat penyakitnya, tetapi juga melihat fungsinya. Apakah fungsi motoriknya, fungsi sensoriknya, fungsi komunikasi, fungsi menelan, dan sebagainya. Sehingga pasien bisa ditangani secara optimal. Jadi tujuannya meningkatkan kemampuan fungsinya secara optimal supaya pasien bisa hidup mandiri dan mencapai kualitas hidup yang baik, yang paling maksimum yang bisa dicapai oleh pasien. Wah, saya ini kan masih belum tahu nih tentang itu ya, dokter ya. Saya baru mendengar nih saat ini kan tentang hal ini. Kalau begitu pasien apa aja sih yang ditangani dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi tersebut? Kami menangani pasiennya luas tuh, ya, dari bayi sampai geriatri, ya, sampai lanjut usia yang membutuhkan rehabilitasi. Ya. Misalnya, kalau anak umur misalnya 1,5 tahun, ya, datang dengan keterlambatan berjalan, belum bisa jalan. Jadi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi melihat, ya, kok anak ini kemampuan motoriknya terlambat, kenapa? Ya. Jadi dilihat apakah ada spastisitas, ya, atau tonus otot yang terlalu tinggi, atau memang ternyata tonusnya turun, atau ternyata tingkat kemampuan motorik di otaknya yang belum mencapai itu. Dan tidak hanya itu, dilihat juga fungsi sensoriknya bagaimana, proprioceptifnya gimana, anak sudah mampu belum postur kontrol, ya, menjaga misalnya belum bisa berjalan tapi sudah bisa duduk, tapi ternyata anak itu baru bisa didudukkan. Untuk duduk sendiri belum mampu. Nah, untuk anak 1,5 tahun belum bisa duduk sendiri itu sudah terlambat banget, ya. Jadi dilihat kenapa seperti itu. Jadi kita lihat masalahnya semua. Nah, setelah mendapat mengerti masalahnya, dibuat program supaya anak tersebut bisa mengejar keterlambatannya. Ada juga kalau misalnya pasien dewasa misalnya sakit pinggang. Nah, sakit pinggang juga masalahnya banyak tuh. Sumber masalahnya di mana? Masalahnya apakah memang di anatominya, ya? Itu struktur tulangnya bagaimana? Ada lurus atau ada bengkok, ya? Atau masalahnya di masalah sarafnya, ya? Mungkin memang ternyata ada KNP atau saraf kejepit, atau ternyata masalahnya di anatomi kakinya, rupanya kakinya tidak sama panjangnya, atau ternyata masalahnya di ototnya, ya, ada kita bilang muscle strain, ya, ototnya tertarik, ya. Jadi bisa juga sebabnya ternyata karena postur, ya, gangguan postur itu juga bisa menyebabkan nyeri pinggang. Jadi dilihat dulu. Setelah
setelah diidentifikasi masalahnya di mana, kedokteran fisik dan rehabilitasi membuat program supaya nyerinya bisa teratasi. Kalau pasien geriatrik biasanya stroke ya, banyak pasien stroke. Jadi pasien stroke itu lebih kompleks ya, karena masalahnya selain masalah motorik, kelumpuhan sebelah, dilihat juga pasien ini mampu makan atau tidak ya, kesel nggak kalau makan. Itu harus diatasi juga ya, karena kalau tidak nanti makanannya bisa masuk ke paru-paru, itu bahaya ya. Nanti bisa mengancam nyawa ya. Bisa juga kemampuan komunikasinya dilihat, pasien itu bisa nggak berkomunikasi, ada cadel atau tidak, jelas atau tidak ucapannya ya, masalahnya itu gimana. Juga dilihat kalau misalnya ternyata pasien mampu berjalan, dilihat ini ada gangguan keseimbangan atau tidak. Jadi lebih kompleks. Nah, setelah diidentifikasi karena masalahnya kompleks, maka programnya juga bertahap. Nah, setiap tahapan ada goalnya ya. Jadi belum tentu semua masalah itu ditangani secara langsung, tidak bisa, ada tahapannya. Dan yang kami juga tidak lupa untuk melihat kemungkinan pasien stroke itu suka depresi. Jadi apakah ada depresi pada pasien ini? Sebab kalau depresi biasanya pasien tidak mau untuk melakukan programnya, ya, dan itu jelas menghambat kemajuan. Saya Dina dari Dok Budi, Dok. Saya kan mau bertanya. Tadi kan dokter menjelaskan tentang program. Apa sih yang disebut dengan program itu sendiri? Program itu serangkaian tindakan yang dilakukan secara ada frekuensi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi frekuensinya itu tidak sama, tergantung pada penyakit dan kondisi pasien. Jadi bisa dilakukan tiap hari, bisa 3 kali seminggu, bisa 2 kali seminggu, ya. Dan tiap pasien itu punya program pasti berbeda. Walaupun sama-sama sakit pinggang, tadi kita sudah mengerti sama-sama bahwa penyakit sakit pinggang itu penyebabnya macam-macam, banyak banget. Jadi otomatis programnya juga tidak sama. Jadi pembuatan program itu individualistik, sangat spesifik, setiap pasien berbeda dengan pasien yang lain. Terus masalah program itu program itu dokter lakukan sendiri atau gimana? Karena masalahnya kalau kompleks pasti dengan tim, ya pasti dengan tim. Jadi kita punya tuh tim rehabilitasi. Yang ketuanya memang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Anggotanya fisioterapis, ya. Fisioterapis itu menangani masalah motorik kasar, membantu apakah proses berjalannya, ya. Kalau ada masalah lingkup gerak sendirinya, terus kekuatan otot, ya, motorik kasar. Selain motorik kasar, menangani kardiorespirasi juga. Jadi kalau pasien misalnya sulit untuk mengeluarkan dahak, batuk lama, susah mengeluarkan dahak, itu ditangani oleh fisioterapis. Atau pasiennya itu yang tadi ya gangguan postur, itu juga dibantu oleh fisioterapis dalam menangani. Anggota tim yang lain itu okupasi terapis. Okupasi terapis mengatasi masalah motorik halus. Misalnya bagaimana pasien bisa menulis dengan baik. Ini pasien anak, ya biasanya pasien anak yang mengalami kesulitan belajar atau mengalami disleksia dan atau pasien CP yang bisa mampu sekolah, itu tulisannya agak sulit karena motoriknya terganggu. Itu dibantu oleh okupasi terapis. Membantu juga gangguan pada sensori, vestibuler, proprioseptis, ya yang biasa dialami pasien-pasien dengan hiperaktif. Itu juga membantu meningkatkan memori, ya pasien stroke yang mengalami gangguan memori juga dibantu oleh okupasi terapis. Anggota tim yang lain adalah speech therapist, ya untuk
bicara, membantu proses bicara. Bukan hanya proses bicaranya yang dibantu, tapi juga membantu untuk proses menelan. Ya. Jadi speech therapist itu mengajarkan pasien bagaimana melatih oromotornya, ya, supaya proses menelannya bisa lebih baik. Kemudian juga ada ortosis dan prostesis. Beliau ini membantu untuk membuatkan alat bantu yang tepat, ya, karena pasien kalau misalnya pasien araksipi, cerebral palsy itu biasanya kakinya itu suka jinjit. Kenapa? Karena di sininya dia spastis, ya, tonusnya tinggi, dan kalau itu dibiarkan lama-lama akan terjadi pemendekan otot di ankle, pergelangan kaki di belakang ini akan terjadi pemendekan. Kita mencegah itu. Caranya diberikan alat bantu, ya, biasanya yang sesuai. Atau kalau misalnya pasien yang kehilangan anggota tubuhnya, itu juga dibuatkan kaki palsu atau kaki tangan palsu. Anggota yang lain juga psikolog, ya, karena kita tahu tadi masalah emosi juga bisa membantu menghambat, ya, kalau menghambat program. Jadi kita perlu psikolog, ya. Selain itu juga ada pekerja sosial medik, ya, yang membantu masalah-masalah sosial yang dialami oleh pasien-pasien. Selain itu dokter fisik, kedokteran fisik dan rehabilitasi itu juga bisa melakukan tindakan sendiri pada kasus-kasus yang misalnya penyuntikan, ya, ada yang tadi spastis tadi, penyuntikan botox itu dilakukan oleh dokter, atau suntik ke dalam sendi, ya, suntik dry needle sekitar sendi, atau bisa juga melakukan USG untuk melihat apa sih penyebabnya, kenapa nih misalnya lututnya ini kok sakit terus, ada penyebab apa, bisa USG muskuloskeletal, dan bisa melakukan injeksi dengan panduan USG. Bisa juga tindakan laser, tindakan SWT, ya, atau tindakan yang EMG biofeedback, ya, dan sebagainya. Jadi ada juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh spesialis dokternya itu sendiri. Wah, ternyata kompleks ya, Dok, ya. Dokter ini berbicara soal anak nih. Ini kan masih masalah di kita, kan masih pandemi nih. Terus kalau masa pandemi gini, jadi kan anak-anak pada nggak sekolah formal kan, kebanyakan anak-anak di rumah. Terus dia tuh kebanyakan nonton TV atau main gadget. Sebenarnya itu bermasalah nggak sih, Dok, gitu? Kalau mainnya cuma sebentar mungkin nggak masalah, tapi kalau lama bermasalah. Jadi ini ada penelitiannya nih, Mbak Silvi. Pasien yang anak, bukan pasien kali ya, anak dilakukan MRI otak, ya, ketika anak itu sedang menonton TV. Ternyata kandungan kita bilang gray matter, ya, atau substansi di lambung itu meningkat di daerah frontopolar, dan itu akibatnya kecerdasan verbal, kecerdasan untuk bicaranya itu berkurang. Tidak heran saya banyak menemukan pasien kalau sudah dipaparkan gadget sebelum usia 2 tahun biasanya datang dengan keterlambatan bicara. Banyak seperti itu. Penelitian lain juga ada pada anak-anak, ya, yang pada saat usia 3 tahun disuruh nonton TV, sebetulnya nggak lama-lama amat, hanya 2 jam, 2,2 jam sekitar segitu. Kemudian dilihat pada usia 6 tahun, pada usia 7 tahun, kecerdasan intelektualnya itu menurun. Jadi memang berpengaruh pada kecerdasan. Kemudian kesehatan mata itu jelas, ya. Karena ternyata media digital itu punya sinar biru. Nah, sinar birunya itu kalau dipaparkan pada bayi
itu hati-hati, efeknya permanen. Ya, kerusakan yang timbul itu tidak bisa diobati lagi. Ya, hati-hati. Dan sinar biru itu juga bisa menyebabkan kesulitan tidur, gangguan tidur. Ya, jadi kalau misalnya ada anak yang dia tidurnya susah sekali, nah dilihat tuh, ya main gadget terus apa enggak? Ya, karena itu ternyata pengaruh. Hal lain yang mempengaruhi mata adalah masalah akomodasi. Kalau kita ngelihat gadget, ya, nah pasti kita konsentrasi karena melihatnya nggak dekat. Otot-otot mata itu berkonsentrasi, berakomodasi, kerja keras, tuh. Nah, kerja keras terus dalam jangka waktu lama-lama mata jadi minus. Ya, makanya sekarang jadi banyak anak yang pakai kacamata. Ya. Jadi itu ke mata, ya. Belum pengaruh ke masalah emosi. Ya. Jadi gangguan emosi yang berat itu bisa terjadi karena pengaruh gadget yang lama itu adalah kalau di jangka panjang, ya, setelah remaja dewasa pemuda itu mengalami namanya borderline personality disorder. Itu cukup berat, ya, gitu, karena gangguan kepribadian nampak. Ya. Tapi memang yang emosi yang kita lihat sehari-hari yang bisa kelihatan tuh agresif. Ya, biasanya anak-anak yang udah seringan pakai gadget itu cepat marah, impulsif, susah mengendalikan emosi, ya. Kemudian suasana hatinya juga kadang bisa labil, ya. Kadang-kadang dia merasa kesepian, ya. Kadang-kadang dia sering cemas berlebihan, ya. Borderline personality disorder itu juga cemasnya berlebihan, ya. Cemas perpisahannya tinggi sekali. Dan gangguan emosi yang kelihatan juga itu adalah keterampilan dia lebih senang untuk hidup di dunia maya. Nah, itu bahayanya, ya. Kenapa? Soalnya kalau misalnya nih main game online, nah kalau game online itu kalau bisa menang kan. Nah, di dunia maya itu dia seorang pemenang. Wah, dia seneng banget kan, bisa keren gitu, ya, followersnya banyak, ya, atau dia upload di Instagram, ya, TikTok gitu sepertinya. Nah itu juga, wah yang like banyak nih, viewernya yang melihat banyak nih, wah kan keren. Padahal mungkin di dunia nyata dia pemalu, bisa dia lebih senang. Kemudian dia membuat namanya identitas yang palsu, ya. Kalau di dunia maya kan terserah, ya, kita mau menjadi siapa, identitasnya saya menjadi anak misalnya Mbak Berat, misalnya seperti itu, bisa aja, ya kan. Namanya juga dunia maya, ya. Atau saya sebetulnya saya itu mantan ratu kecantikan, misalnya seperti itu, bisa, ya. Namanya saya menjadi Cynthia misalnya, seperti itu. Jadi enggak apa-apa. Jadi dia, dan kadang-kadang anak merasa bahwa itulah identitasnya. Nah, jadi dia lebih senang karena begitu di dunia nyata, loh, aku bukan Cynthia, aku anaknya biasa-biasa saja. Ternyata aku masih SMP, misalnya seperti itu, ya. Jadi selain itu juga pengaruh ke fisik, ya. Kalau kebanyakan media digital, orang bisa menjadi kegemukan, ya, karena kan nggak gerak, nonton aja terus, ya. Nggak mungkin kita nonton TV atau main game sambil lari-lari, itu kan nggak mungkin. Jadi pasti diam saja, lama-lama bisa jadi kegemukan. Dan yang nggak enaknya adalah kalau orang yang jarang bergerak, yang diam terus, lama-lama kepadatan tulangnya juga berkurang. Ya, jadi masalah fisik juga terganggu. Dan ya itu tadi sudah, ya, jadi pengaruhnya itu banyak sekali. Jadi
kenapa ya kok anak-anak tuh bisa ketagihan sama gadget? Ya masalahnya orang tua suka ngasih. Ya, pasien saya juga suka begitu, bilang, dok ini kalau nggak disuruh nonton TV nggak mau makan. Jadi supaya mau makan disuruh nonton TV. Atau ini anaknya ngamuk nih kalau nggak dikasih. Ya, daripada anaknya nangis-nangis terus ya dikasih aja. HP-nya diem gitu. Jadi masalahnya kayaknya orang tuanya sendiri yang ngasih ya, ngasih kesempatan. Terus biar kita tahu ciri-ciri anak yang ketagihan seperti apa sih dok? Sebetulnya sih ya, yang masalah ketagihan itu nggak cuma anak loh. Coba, saya mau tahu di sini yang pagi-pagi langsung lihat dari bangun tidur ya, kalau yang lain, Jam, Sekali lihat. pura-pura aja lihat jam. Padahal ngeliat, aduh, ini tadi HP, WA-nya udah dibalas belum sih, gitu ya. Maksudnya alasan apapun, kalau nggak lihat HP itu kayaknya ada nggak ya? Ada kan yang berangkat kerja, tapi HP-nya ketinggalan balik lagi. Iya. Bener. Jadi masalah ketagihan nggak cuma anak, ya orang gede, orang dewasa pun bisa. Ya, jadi kalau media digital itu menjadi sesuatu yang harus, sehingga tanpa itu jadi ada yang kurang, itu namanya ketagihan. Seperti itu. Terus gimana nih cara anak-anak ataupun kita orang dewasa untuk beda ketagihan lagi dok sama gadget? Ya betul. Kita tadi udah sama-sama ya belajar bahwa ternyata gadget kan efeknya banyak jeleknya ya. Ada bagusnya, zaman sekarang lagi online ini bagus nih ya, karena walaupun tidak bisa kemana-mana tapi kita bisa tetap melakukan rapat ya, walaupun beda pulau, beda kota. Itu salah satunya karena media elektronik ya. Tapi itu memang kalau berlebihan jelas tidak baik. Nah, caranya kalau misalnya kita membuat gadget itu berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan ketagihan, caranya pertama jadi contoh dulu orang tuanya. Ya, bisa nggak orang tua itu tidak sebentar-bentar lihat HP? Ya, misalnya kalau lagi ngomong ya, bicara dengan anak, bicara dengan teman, itu nggak matanya ke HP. Ya, benar-benar hanya melihat. Nah, bisa nggak orang tua juga memberi contoh kepada anak bahwa ketika di rumah memakai HP-nya juga minimal, ya, sehingga anak juga melihat. Anak itu paling gampang mencontoh. Kalau dia melihat bahwa oh ternyata orang tuaku juga sering orangnya di mana, HP-nya di mana, anak juga tidak terlalu merasa oh ya ternyata HP juga bukan sesuatu yang penting-penting amat. Aku juga bisa mencontoh. Ya. Jadi orang tua itu memang panutan anak. Ya, apa yang dilakukan anak, apa yang dilakukan orang tua, anak pasti pengen ikut seperti itu. Ya, jadi beri contoh pada anak. Ya. Kedua, kita ciptakan namanya quality time dengan anak. Ya, karena kadang saya punya pasien bagaimana sudah banyak bersama-sama dengan anak. Iya, saya sering kok. Kalau di rumah saya langsung bersama dengan anak. Tapi rupanya anaknya itu dekat ibunya. Ini ibu saya bilangnya. Dekat ibunya, ya. Anaknya main, ibunya yang udah main. Mainnya main HP. Yang penting dekat. Yang penting dekat. Benar dekatnya ya. Tapi kalau kayak gitu kan artinya tidak punya quality time, ya, tidak punya waktu yang berkualitas, ya. Jadi kita kan ngobrol lah dengan anak, ya. Ajak anaknya bermain, ya. Anak itu senang banget main dengan orang tua, ya. Anak itu kalau diajak dibandingkan dia apalagi anak kecil, dia
untuk bermain yang menyenangkan ya dengan anak. Bisa juga misalnya pada saat makan ya, kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi benar-benar pada saat makan adalah waktu di mana kita ciptakan peraturan di rumah. Waktu makan adalah tidak ada gadget, misalnya seperti itu ya. Jadi sambil makan ya bisa ngobrol, bisa diskusi yang lain ya. Juga libatkan orang tua dengan kehidupan anak ya. Anak itu kadang-kadang juga pengen meledak kayaknya, pengen curhat ya. Kalau dilihatnya anaknya orang tuanya itu sibuk, nggak punya kesempatan si anak ya, bingung dia ya. Jadi coba ditanya, coba ikut terlibat. Oh ternyata anak saya ini sedang punya masalah ya, atau ternyata oh dia ternyata punya prestasi loh di sekolah yang mungkin hanya teman-temannya yang tahu ya. Oh jadi temukan ya seperti itu. Juga ajak anak untuk melakukan kegiatan yang lain ya, misalnya musik ya. Ajak anak untuk ayo di lesin juga boleh ya. Les musik dari usia dini 3 tahun, 4 tahun itu bagus sekali ya. Karena yang pada saat itu indranya sedang berkembang, terutama indra pendengar ya. Jadi kalau misalnya anak dari usia 3 tahun, 4 tahun sudah belajar musik, kemampuannya walaupun di SMP mandek atau di udah SD kelas 3, kelas 4 sudah mandek, tapi kemampuan hearingnya, kemampuan mendengarnya itu tidak ada. Dia akan terus peka, dia akan tahu ya. Bisa juga menggambar ya, diajar ayo kita gambar ya, ayo kita melukis ya, les melukis, robotik ya, membuat ya, ada macam-macam ya. Atau diajak anak rekreasi ya, misalnya kadang-kadang kalau ada kolam mungkin dekat rumah, mungkin kayak bisa mancing situ ya, atau lakukan kegiatan yang lain, bersepeda, berolahraga itu bagus banget ya. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa olahraga itu akan membuat stres menjadi berkurang. Nah, salah satu efek dari tadi gangguan gadget itu anak menjadi stres ya, emosian sebagainya. Itu dengan olahraga maka hormon senangnya itu jadi meningkat. Nah, jadi itu juga bisa salah satu terapi ya. Bisa juga kita semangatin, misalnya baca buku cerita ya, itu juga bagus ya, karena apalagi atau kita dongengin buat anak-anak yang kecil, karena itu membuat anak itu imajinasinya akan meningkat ya, itu akan menjadi bagus ya. Terkait dengan ini saya jadi ingat bahwa WHO itu merekomendasikan anak di bawah 2 tahun itu tidak boleh terpapar oleh gadget. Ya, kita udah tahu bahwa ternyata kalau sebelum 2 tahun terpapar nanti bisa terjadi terlambatan bicara ya. Dan kalau anak umur 2 sampai 4 tahun tuh boleh nonton TV. Boleh, tapi tidak lebih dari 1 jam. Ya, itu rekomendasi WHO. Jadi dalam 1 hari cuma 1 jam aja bernonton. Iya, ya dalam 1 hari 1 jam. Nah, jadi kalau dalam hal ini kita kalau melihat anak kita lihat ya ada perubahan perilaku atau tidak pada anaknya ya, jadi emosian atau enggak sepertinya. Kalau kita sudah dekat dengan anak kayak tadi, kita sudah terlibat dalam kegiatan anak, maka kita bisa tahu anak kita itu memang masih wajar-wajar saja emosinya atau memang ada perubahan perilaku. Kalau misalnya ada perubahan perilaku, cepat datang ke dokter. Ini kan masih masa pandemi kita, COVID, keluar rumah aja nggak berani kita, apalagi ke rumah sakit. Itu gimana dokter kalau kita harus menahan sakit di rumah? Rumah sakit Immanuel itu juga antisipasi dengan hal
ya pasien yang sehat datang ke rumah sakit kok jadi terpapar? Pasti. Ya, jadi karena itu, dan kami juga tidak mau, kami juga menjaga tenaga kesehatan di rumah sakit Immanuel juga tidak boleh terkena tertular, ya. Sehingga petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit Immanuel itu bekerja dengan alat pelindung diri yang standar. Selain itu, pasien juga wajib pakai masker. Itu harus cuci tangan. Jadi memang ada alurnya. Ya, jadi pasien setelah parkir kalau mau masuk itu dipersilakan cuci tangan. Setelah cuci tangan, maka pasien akan menuju ke tempat pemeriksaan screening. Nah, dalam screening itu juga selain screening suhu juga ditanya, ya, ditanya ada riwayat nggak, ya, terus sakitnya apa. Nah, kalau misalnya pasiennya itu ternyata ada riwayat pernah kontak dengan pasien dalam pengawasan atau ODP, orang dalam pengawasan, atau pernah bepergian dari kota yang memang masih zona merah, yang apalagi sana hitam gitu, itu diarahkannya kliniknya tidak, ya. Dan apalagi kalau pasien itu ada keluhan batuk pilek atau sesak nafas, jadi tidak. Kemudian kalau pasien yang tidak ada riwayat itu dan memang bukan seperti batuk pilek, itu dipersilakan ke klinik yang umum yang biasa, ya. Nah, pasien yang dengan batuk pilek atau demam itu juga diperiksanya beda, ada klinik ISPA sendiri. Ya, jadi kita memang sudah mengatur supaya yang berobat di klinik biasa ya memang orang yang biasa, tapi yang berobat di klinik yang khusus ya orang yang khusus. Jadi aman ya, Dok? Terus kalau masih banyak yang takut nih dok ke rumah sakit Immanuel nih, ada nggak sih solusinya dari pihak rumah sakit ke pasien-pasien yang masih takut datang? Ya, adalah pasti ada. Jadi rumah sakit Immanuel itu juga punya namanya Imona atau Immanuel On Air. Jadi ini fasilitas konsultasi kesehatan secara online. Nah, caranya pasien menghubungi WA, ya, ada WA-nya. WA-nya 011 794 5500. Ya, saya ulang, WA-nya 0811 794 5500. Itu konsultasinya hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Jadi boleh tuh kalau takut via WA aja, ya, via WA hubungi nomor berapa tadi? Jadi kita langsungnya WA aja gitu. Lewat WA. Tapi obatnya gimana dok? Ya. Obatnya gimana? Jadi pas lagi di via WA itu yang bisa pelayanannya disediakan adalah tentang seputar COVID, jadi edukasi, ya, pelayanan rumah sakit di masa pandemi, ya, seputar kesehatan, dan masalah obat tadi yang ditanya itu hanya bisa pada pasien yang dapat obat rutin. Ya, misalnya pasien diabetes, ya, atau kencing manis, ya, pasien tekanan darah tinggi atau hipertensi, ya, pokoknya pasien-pasien TBC, pasien epilepsi yang memang membutuhkan obat-obat rutin, ya, itu bisa dibantu, ya. Nanti setelah mendapat WA, maka dokternya akan menuliskan resep. Nah, obatnya juga bisa diantar, tuh, ya. Dan pembayarannya, verifikasinya itu juga di rumah. Nah, jadi nanti hubungi
hubungi, jangan lupa hubungi WA di 0811 794 5500. Kalau masih bingung, hubungi.